Hai guys, what's up YouTube, good morning. Kali ini akan kuntunjukkan tanaman kustus atau bunga khusus teman-teman yang di depan rumah. So let's go. Oke teman-teman, ini dia tanamannya. Terus ini dia teman-teman, nah, tanaman yang aku taruh juga di polybag. Sudah banyak sekali sekarang tanamannya, dan ini dia, cantik sekali, warnanya itu hijau. Tapi nanti teman-teman kalau sudah tumbuh besar, lah itu biasanya ada bunganya teman-teman. Kalian bisa browsing di internet, nanti juga ada bunganya yang berwarna merah. Ya bener-bener cantik sekali bunganya itu. Oke, ini dia, tumbuhnya tuh banyak sekali teman-teman, dan seperti ini. Oke, teman-teman juga bisa kok langsung taruh di tanah daripada di pot atau di polybag, karena bagus di tanah teman-teman. Kalau di tanah itu nanti tubuhnya atau batangnya yang ini, lah yang ini teman-teman, batangnya yang ini itu nanti bisa besar, sangat besar sekali. Terus nanti itu ada bunganya teman-teman. Kalau sudah tua, kurang lebih tingginya itu sekitar 2 meter. Iya, karena memang benar-benar tinggi sekali teman-teman bunganya ini. Oke teman-teman, ini tuh aku sengaja taruh di dekat yang terkena air, atau katakanlah tanahnya itu becek, karena memang tanaman ini memang menyukai tanaman atau tanah yang becek teman-teman. So look at this. Oke teman-teman, lalu bagaimana cara perawatannya tanaman kustus ini? Sebelum itu aku mau cerita sedikit teman-teman. Dulu pas aku petualangan mencari tanaman di hutan, yaitu aku menemukan tanaman Syngonium yang di belakang ini. Nah terus ada tanaman satu yang benar-benar unik, tapi dulu aku tidak tahu namanya apa, dan aku hanya mengambilnya saja. Dan prinsipku, kalau aku mengambil tanaman di hutan atau di alam, itu mengambilnya hanya secukupnya saja teman-teman, dan tidak semuanya. Walaupun nanti kita mengambil semuanya, tetapi nanti itu bisa hidup kembali teman-teman. Tetapi lebih baiknya kalau kita mengambil tanaman hias di alam itu ya sebagian saja, atau sebutuhnya saja teman-teman, atau cukupnya. Karena kan siapa tahu orang lain kalau mau mengambil kan juga bisa, dan saling berbagi rezeki teman-teman. Terus aku mengambilnya, tetapi aku mengambilnya dari benar-benar dari akarnya teman-teman. Langsung aku cabut, terus kemudian aku tanam di rumah, aku letakkan di polybag. Aku menunggu beberapa minggu kemudian langsung hidup teman-teman. Dan ini tuh tanaman yang benar-benar unik, karena apa ya, itu berbentuk batang ke atas tinggi 2 meter, itu nanti ada bunganya teman-teman. Terus apalagi ya, dan lebih baiknya kita menanamnya langsung di tanah teman-teman, karena kalau kita letakkan di polybag atau di pot itu mungkin pertumbuhannya kurang bagus dan kurang maksimal. Seperti yang kalian lihat, tanaman kustus ini di rumah ini belum ada yang ada bunganya teman-teman. Ya mungkin apa ya, karena cuacanya juga beda. Kalau di alam itu mereka cenderung di bawah pohon, terus tetapi ada sinarnya teman-teman, sinar matahari, dan ada juga air yang mengalir. Jadi walaupun kondisi panas, tapi juga harus ada air yang mengalir teman-teman, dan itu aku temukan di sana. Terus kalau di rumah, terutama yang di bagian depan atau outdoor, itu aku sirami setiap hari teman-teman. Dan aku sengaja letakkan di dekat keran, karena dia itu memang menyukai tanah yang becek seperti yang aku katakan tadi teman-teman. Terus tetapi juga harus panas, langsung terkena sinar matahari langsung teman-teman. Dan kalau kalian lihat, kalau kita tanam tanaman ini di indoor ya seperti ini teman-teman, itu tumbuhnya kurang cukup maksimal.
terutama kan tidak terkena sinar matahari teman-teman. Sedangkan tanaman ini suka yang terkena sinar matahari, tetapi bawahnya itu harus tergenang air teman-teman. Seperti ini, yep, gue akan kutunjukkan. Di sini juga ada, dan ini dia. Nah ini juga tanaman khusus teman-teman, dan sudah lama sekali. Terus akan kubiarkan di situ saja. Dan lebih baiknya ditanam yang di outdoor teman-teman, jadi terkena langsung sinar matahari teman-teman. Terus ya itu tadi, tanaman ini harus setiap hari disiram teman-teman. Jadi seperti itu, dan cukup segitu teman-teman tips dariku merawat tanaman kustus ini atau bunga kustus ini. Jadi sampai bertemu di lain video, oke? See you. Tanaman kustus merupakan tumbuhan yang tumbuh liar, dapat ditemukan di Asia Tenggara termasuk Semenanjung Melayu dan di Indonesia teman-teman. Tumbuhan ini biasanya didapatkan di pinggir-pinggir hutan, ya seperti yang aku temukan juga teman-teman. Itu juga termasuk tanaman yang tumbuhnya di pinggir-pinggir sungai teman-teman. Tetapi kadang-kadang ditanam sebagai tanaman hias di pekarangan dan di beberapa daerah, digunakan sebagai tanaman obat tradisional. Kalau kalau kita melihat seperti di dekat restoran itu juga ada loh teman-teman, yang biasanya ditanam seperti tanaman kalatea pisang, terus tanaman kustus teman-teman. Dulu aku juga pernah melihat tanaman ini ditempatkan di restoran dan benar-benar bagus sekali, bisa menambah daya tarik dan suasana di tropis. Jadi ketika makan benar-benar melihat tanaman hias itu benar-benar wow, that's so beautiful. Tanaman ini dapat ditemukan di dataran rendah sampai pegunungan 1000 meter di atas permukaan laut, terutama di tempat yang lembab dan agak terlindung. Tumbuh liar atau ditanam sebagai tanaman hias, tinggi sampai 4 meter, biasanya dalam rumpun, berbatang keras, bergaris-garis coklat muda. Daun berbentuk lenset, tangkai, dan berbulu. Bunga tersusun dalam bongkol berwarna merah. Bila mekar, daun mahkota yang membentuk bibir berwarna putih, bergaris kuning di tengah tersembul, keluar menonjol. Teman-teman bisa browsing atau bisa Google ya teman-teman, karena tanamanku di rumah kustus ini belum ada bunganya ya, karena memang benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman. Jadi kalau bunganya atau tanamannya itu sudah tinggi sekitar 2 meter atau 3 meter, lah itu bunganya tumbuh teman-teman. Kalau yang di rumah kan masih kecil teman-teman, ya tingginya masih berapa ini? Mungkin masih 1 meter dan belum ada bunganya teman-teman. Terus teman-teman, kondisi tumbuh, mereka membutuhkan cahaya, air, pupuk, dan tanah. Kalau soal cahaya, mereka menyukai paparan sinar matahari pagi. Jadi jendela timur sangat cocok teman-teman. Tanaman yang menerima lebih banyak cahaya harus mendapatkan lebih banyak air. Mereka dapat terbiasa dengan sinar matahari penuh dan sering menikmati musim panas di balkon atau teras kamu teman-teman. Terus soal air, tanaman kustus ini mereka membutuhkan air dalam jumlah banyak dan teratur. Jadi jangan biarkan tanah mengering, bahkan selama musim dingin. Terus teman-teman, ada juga pemupukan. Beri makan setiap minggu dengan pupuk cair lemah yang mengandung unsur hara mikro. Mereka adalah pemakan berat, terutama pada musim tanam.
Terus kalau soal tanah teman-teman, tanah pot yang ringan dan cepat kering. Oke teman-teman, aku tadi sudah bilang tanaman ini atau tanaman kustus ini sangat cocok ditempatkan di restoran. Itu kenapa? Tanaman ini bagus banget buat ditempatkan di indoor, yaitu termasuk juga tanaman tropis teman-teman, ya seperti tanaman kalatea pisang, seperti tanaman kustus ini teman-teman. Jadi kamu seharusnya bisa menanam kustus tanpa banyak masalah teman-teman. Itu bagus, bisa ditempatkan di pinggir-pinggir rumah, terus bisa ditempatkan di belang rumah teman-teman. Juga bisa sebagai pagar tanaman hias, karena memang benar-benar cantik. Mereka tidak terlalu pilih-pilih soal cahaya, tetapi kunci keberhasilan pertumbuhan adalah banyak air dan banyak pupuk untuk memenuhi kebutuhan mereka yang besar. Jika tanamanmu mulai mengalami pinggiran daun berwarna coklat, kemungkinan besar tanaman itu terendam air atau terkena angin dingin. Coba untuk meningkatkan kelembapan dan menambah air teman-teman. Kustus rentan terhadap kutu putih dan kutu daun. Awasi tanaman kita dengan cermat. Periksa untuk mendeteksi serangan sejak dini dan segera obati teman-teman. Tanaman yang terinfeksi parah harus dibuang. Dan kalau tidak itu bisa menular ke tanaman yang lain teman-teman. Tanamanku di sini itu sudah cukup lama teman-teman, yang kemungkinan sudah hampir 1 tahun tanaman kustus ini, dan sekarang sudah banyak banget teman-teman. Oke teman-teman, sekedar itu saja tipsku untuk mengenai tanaman kustus. Semoga bermanfaat dan aku juga masih belajar teman-teman. So jangan lupa teman-teman, untuk teman-teman yang menemukan channelku, please like and subscribe my channel, okay? Because that's you give a support to me. Jadi sampai bertemu lagi di lain waktu. Oke, see you. Bye bye. Have a good day.